Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pencinta iman yang dimuliakan Allah, dan semoga selalu dalam lindungan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyyil Ummah. Kita sampai pada bab yang membahas tentang ayat-ayat yang menerangkan pahala bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pada ayat yang ketiga dari bab ini, karena pertemuan sebelumnya kita membahas 2 ayat. Dan kita kali ini akan membahas tentang ayat yang ketiga, ya, tentang balasan bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim." Artinya, itulah batasan-batasan Allah. Artinya batasan-batasan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'illaha wa rasulah, maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surganya, tajri min tahtiha al-anhar, yang mana akan mengalir sungai-sungai yang indah di bawah surga-surga tersebut, di istana-istana surga tersebut. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim, dan itulah pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mendapatkannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia ayat yang dengan jelas menggambarkan kepada kita tentang ketaatan atau balasan atas ketaatan yang dilakukan oleh seseorang. Ketaatan tersebut bukan ketaatan dalam versi masing-masing kaum muslimin, tidak. Tetapi ketaatan tersebut adalah ketaatan dalam arti tunduk kepada apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak menambah-nambahkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram jelas, batasannya jelas, ruang lingkupnya jelas, hak dan batil jelas,
dan ma'ruf serta mungkar jelas, tauhid dan syirik jelas, ya, termasuk perkara sesuatu yang mendatangkan pahala jelas, dan sesuatu yang mendatangkan dosa pun jelas. Jelas Islam ini, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu wahai Muhammad, dan aku sempurnakan pula nikmatku padamu, dan aku telah ridhoi Islam yang sempurna seperti itu sebagai agama bagimu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, kesempurnaan itu menunjukkan adanya kejelasan antara yang halal dan yang haram, batasan-batasannya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, dan hadis ini juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata Rasulullah, wa bainahuma umurun mushtabihat. Namun di antara dua perkara yang jelas ini, yang halal jelas, yang haram jelas, yang ma'ruf jelas, yang mungkar jelas, yang hak jelas, yang batil jelas, yang tauhid jelas, yang syirik jelas, yang sunnah jelas, yang bid'ah jelas, ya. Di antara dua perkara yang jelas ini, batasannya pun jelas, ternyata ada wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada perkara yang ternyata syubhat. Syubhat artinya belum jelas. Belum jelasnya bukan dari sisi materinya. Tidak. Karena materi dalam Islam itu jelas, sempurna. Tetapi syubhat tadi kata Rasulullah SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Dia perkara itu syubhat karena nalar manusia, pemahaman manusia tidak banyak yang menjangkau tentang statusnya yang sebenarnya. Sehingga melihat, wah ini perkara jelas, belum jelas. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menengarai tentang perkara syubhat ini. Nah, ini artinya dengan adanya kejelasan-kejelasan tersebut, kalau seandainya seorang muslim melihat perkara yang belum jelas dalam pandangannya, sekali lagi dalam pandangannya, bukan materi ini. Materi ini bisa jadi masuk dalam kategori halal atau dalam kategori haram. Cuma mungkin terselubung, atau mungkin kita belum menjangkau kepadanya. Ilmu kita belum sampai kepada tentangnya. Sikap yang diambil apa kata Rasulullah? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, tidak menjerumuskan dirinya dalam perkara syubhat, dia menjauhkan diri, artinya menjaga dirinya, tidak cawi-cawi, tidak menyentuh perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka itu berarti dia telah menjaga kemuliaan dirinya dan kehormatan agamanya, atau kemuliaan agamanya dan kehormatan dirinya. Artinya dia telah menjaga dirinya dari murka Allah, dan dia telah menjaga dirinya dari pandangan buruk manusia terhadapnya. Nah, ini perintah Rasulullah SAW kepada kita, ya, agar batasan ini betul-betul kita jaga. Agar ketika kita melihat sesuatu yang belum jelas, kita tidak hanyut ke dalamnya. Kita nahan diri. Kenapa? Hadis selanjutnya mengatakan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang berani lancang menjerumuskan dirinya ke dalam perkara syubhat, berarti bisa dipastikan dia akan menerobos perkara yang haram. Berarti melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai kemudian diilustrasikan oleh Rasulullah SAW, karra'i yar'a haulal hima,
seperti seorang penggembala yang menggembalakan binatang ternaknya di sekitar tanah larangan. Dia nggak masuk perkara larangan, tidak. Tapi minggir, di pinggir-pinggirnya, di sekitarnya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Yushiku an yarta'afi. Pasti dia akan masuk ke dalamnya. Entah dalam tempo yang cepat atau dalam tempo yang lama. Artinya, pasti lambat laun dia akan menyentuh perkara-perkara yang diharamkan itu. Dia menerobos batasan. Nah, inilah sikap yang harus diambil oleh seorang muslim. Agar betul-betul menengarai atau betul-betul memperhatikan dengan jelas mana batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu. Berbicara tentang batasan-batasan Allah berarti kita harus mengenal syariat Allah. Ya. Kita harus mengenal syariat Allah, mana perkara perintahnya untuk kemudian kita kerjakan, mana perkara larangannya untuk kemudian kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena orang yang menjaga batasan-batasan ini ada jaminan berdasarkan ayat tersebut. Surah An-Nisa ayat 13 adalah orang itu mendapatkan jaminan surga Allah. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan syariat Allah. Wa man yuti'illah wa rasulah. Maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan masuk surganya Allah yang mengalir sungai-sungai indah di bawahnya, khalidina fiha. Dia kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itulah kesuksesan yang sangat besar. Sehingga dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala wa yal hududun nihaiyatu linnasi liyantahu ilaiha fala ya'taduha, yaitu batasan-batasan yang memang merupakan garis yang tidak bisa dilewati oleh manusia, agar mereka ketika sampai batasan tersebut berhenti, jangan sampai mereka melewatinya. Kalau sudah dilarang, maka jangan sampai berani menerobosnya. Faman ta'addaha wa jawazaha kharaja min hududi ta'atillahi wa rasulih ila ma'siyatillahi wa rasulih. Karena siapa yang melanggarnya, siapa yang menerobosnya, berarti dia telah keluar dari batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menuju kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Lah, maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk mendapatkan kemenangan yang besar kecuali dengan mengenal batasan-batasan tersebut. Berjalan di atas batasan-batasannya artinya berjalan sesuai dengan batasannya adalah keberuntungan dan mendatangkan ketaatan, mendatangkan pahala, karena itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada ayat keempat. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala masih berfirman pula dalam surat An-Nisa ayat 69. Kalau tadi ayat 13, sekarang ayat ke-69. Allah mengatakan, "Wa man yuti'illaha war rasulah." Siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Minan nabiyyin, seperti para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, orang pecinta kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tengok ayat ini sekali lagi. Betapa indahnya ayat ini menyapa kita, yaitu orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang mentaati Rasulullah. Ternyata Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Apa balasan baiknya?
Allah kumpulkan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu? Pertama, para nabi. Nikmat mereka paling sempurna, termasuk dalam para nabi dan rasul. Yang kedua, siddiqin. Orang-orang yang mencintai kebenaran, yaitu orang-orang yang senantiasa membenarkan para nabi dan rasul dalam kehidupan mereka. Senantiasa membenarkan dan mentaati para nabi dan rasul. Kemudian wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid dalam perjuangannya. Dan kemudian wassalihin, orang-orang saleh dengan menegakkannya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh nabi, siddiqin, syuhada dan salihin ini, mereka semuanya adalah golongan-golongan atau kawan-kawan yang terbaik untuk kita menjadi kelompok mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mendapatkan nikmat. Dan sebenarnya inilah ayat yang merupakan jawaban dari Allah kepada kita ketika kita meminta kepada Allah dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini yang kita minta setiap saat, setiap sholat. Kita minta ini. Bahkan tidak akan sah sholat kita tanpa meminta seperti ini kepada Allah. Minta petunjuk. Ya. Dan ternyata jalan yang lurus itu, yang merupakan jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, itu adalah jalannya orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan melalui jalan ini, tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, tipikalnya atau tipenya adalah orang-orang yang dia mengetahui syariat Allah, mengetahui batasan-batasan Allah, mengetahui batasan syariat Allah dan Rasulnya, tetapi mereka melanggarnya. Tidak berhenti pada batasan-batasan tersebut, malah melancangi batasan-batasan itu, merubah batasan-batasan itu, ya, dengan cara merubah syariat-syariat yang ada. Mereka tutupi batasan yang sebenarnya dan mereka buat batasan-batasan baru sebagai penggantinya. Ini seperti tindakan orang-orang Yahudi, merubah isi kitab mereka dan kemudian menulis kitab-kitab baru dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini dari Allah. Untuk apa? Mencari keuntungan yang sedikit. Ini orang yang kata Allah maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Apakah ada di kalangan kaum muslimin? Ada. Loh, bagaimana kok bisa? Bisa. Ada batasan Allah diterjang, ya, dirubah, diganti, ya. Dia tahu, tetapi tidak diikuti yang sebenarnya batasan itu. Dia buat batasan tersendiri. Dia rubah batasan tersebut. Dia tahu. Maka di antara kaum muslimin yang punya perangai seperti itu, ya, maka dia mirip seperti orang-orang ya Yahudi. Kemudian Allah mengatakan waladhdallin, bukan jalannya orang yang tersesat, ya Allah. Artinya tersesat, dia ini adalah bermaksud untuk menjadi orang baik, tetapi tidak memakai batasan yang telah digariskan oleh Allah. Ya. Dia mengikuti suara hatinya. Dia menganggap itu bagus. Dia nggak mau mengetahui yang sebenarnya. Dia hanya berangkat dari perasaan, dari husnudzan,
Padahal ibadah ini tidak bisa ditegakkan kecuali dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, di antara kaum muslimin, ada mereka yang lancang melanggar batasan, ada mereka yang memang masa bodoh terhadap batasan-batasan itu. Artinya syariat tersebut. Lah, kita bila ingin selamat, tidak bisa untuk mengambil salah satu di antara dua penyimpangan ini. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Tidak. Kita harus lurus. Lurus bagaimana? Lurus mengikuti petunjuk yang lurus. Lurus mengikuti petunjuk syariat yang telah digariskan. Tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan. Dan bila kita seperti itu, maka berarti kita telah menyambut doa kita untuk dikabulkan oleh Allah meniti di jalan yang lurus. Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ayat ini artinya yaitu man amila bima amarallahu bihi wa rasuluh, yaitu siapa orangnya yang dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa taraka ma nahahu Allahu anhu wa rasuluh, serta dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, fa inna Allah azza wa jalla yuskinuhu dara karamatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di dalam surganya yang penuh dengan kemuliaan. Wa yaj'aluhu murafiqan lil anbiya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai pendamping para nabi-nabi yang telah masuk surga itu. Tsumma liman ba'dahum, kemudian ya fi ratbati wa hum as-siddiqun, thumma syuhada, thumma umumul mu'minin, wa humus salihun alladzina saluhat sarairuhum wa alaniyatuhum, thumma athna alaihim Allah Ta'ala faqala wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Ibnu Katsir, mereka ketika mentaati Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka ke dalam surganya. Allah akan memuliakan mereka dan Allah akan menjadikan mereka sebagai kawan-kawan pendamping ya, para nabi, kemudian orang setelahnya yaitu para siddiqin, kemudian syuhada dan orang-orang soleh, keumuman kaum muslimin, yang mana mereka adalah orang-orang baik, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka adalah orang yang baik karena Allah telah memuji mereka, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh kelompok seperti ini adalah kelompok yang sebaik-baiknya. Betapa nikmatnya kalau kita mendapatkan tempat surga, di dalamnya adalah orang-orang yang mulia, bukan orang-orang durjana. Ibarat kita bertetangga dengan orang-orang yang saleh, ya, apalagi dalam surga penuh dengan kenikmatan. Makanya Allah mengatakan la yasma'una fiha lawwa wala kidzaba. Mereka dalam surga tidak mendapatkan ucapan sia-sia atau ucapan dusta. Dalam ayat yang lain, la yasma'una fiha lawwa wala ta'thima. Mereka tidak mendapatkan dalam surga itu ucapan sia-sia ataupun ucapan yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama, melainkan ucapan yang mengandung keselamatan. Subhanallah. Kenapa? Ya, karena di dalamnya para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Coba renungkan. Ya, dikala orang ingin mencari tempat hunian, ya, dia mungkin melihat mana tempat hunian yang layak, siapa tetangganya, ya, dia bayangkan sebuah tempat hunian yang layak, yang indah, harmonis dengan tetangga-tetangga yang baik, Masya Allah, dengan tetangga-tetangga yang mulia, yang penuh dedikasi dan semacamnya. Itu yang menjadi ideal manusia. Kalau mereka bisa menempati lokasi seperti itu dan mereka punya kemampuan, pasti mereka akan beli. Untuk apa? Mendapatkan kampung yang paling nyaman, mendapatkan kawan tetangga yang paling nyaman. Ya, pasti seperti itu. Ya,
Pasti. Coba lihat klaster-klaster perumahan itu. Siapa mereka di penghuninya? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya orang baik? Tidak. Apakah itu menjamin kebaikan? Tidak. Ya. Apa yang ditawarkan di dunia yang semua orang itu tergiur kepadanya, ya, berupa klaster-klaster perumahan-perumahan elit dan semacamnya, dan mereka berusaha keras untuk menjadi penghuninya, sebenarnya adalah gengsi. Berangkat dari gengsi. Ya. Berangkat dari gengsi. Coba bayangkan. Dan mereka ketika masuk di dalamnya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi lihat surga. Penghuninya adalah para nabi. Penghuninya adalah siddiqin. Orang-orang pencinta kebaikan. Yang selalu benarkan risalah para nabi. Penghuninya adalah para syuhada. Orang-orang pejuang. Yang rela mati syahid dan memperjuangkannya. Penghuninya adalah orang-orang soleh. Yang senantiasa istiqamah menjalankannya. Masya Allah. Tidakkah ini merupakan kampung hunian yang demikian luar biasa indahnya. Harmonisnya, tentramnya. Apalagi penuh nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Dan kuncinya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Coba renungkan, bayangkan balasannya. Mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mudah. Tinggal kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya di dalam menjalankan agamanya. Ya. Tapi anehnya, banyak orang-orang yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya syariatnya, mereka mengambil syariat-syariat yang lainnya. Mereka membuat tuntunan-tuntunan yang baru. Mereka kemudian mengatakan ini dari Allah dan Rasulnya untuk kemudian mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kasihan. Ingat, bersederhana di dalam beragama ini dengan hanya mencukupkan taati Allah dan Rasulnya, itu adalah sebuah keselamatan dan keberuntungan yang tiada tara. Kita ikuti ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima menggambarkan pula tentang balasan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din." Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pelindung, wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak untuk berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah perbuatan mungkar. Wa yuqimuna as-shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna az-zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, bahkan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini, lihat, Allah buat kata kunci, wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka pun juga mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi Islamnya tidak hanya sholat, puasa, enggak. Tapi mereka juga amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka saling melindungi. Dan itu dalam wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ditegaskan oleh Allah, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya dalam seluruh sendi kehidupan mereka. Ya, sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Masya Allah. Sangat jelas ayat ini memberikan gambaran luar biasa kepada kita, pahala yang besar kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dikatakan
ya, dikatakan bahwa sifat orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang dikatakan pada ayat ini. Mereka saling melindungi satu sama yang lain. Mereka mengajak pada perbuatan ma'ruf. Mereka mencegah perbuatan mungkar. Mereka menegakkan sholat. Mereka menunaikan zakat. Ditambah secara front umum mereka mentaati Allah dan Rasulnya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dilarang oleh mereka terhadap syariat yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka itulah orang-orang mendapatkan rahmatnya Allah. Ingin mendapatkan rahmatnya Allah harus ini. Ingin mendapatkan ampunan Allah harus ini. Ya. Dan Allah mengatakan dalam kunci ayat ini Allah mengatakan innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Dikatakan para ulama, ya, Allah mengatakan innallaha azizun hakim, itu artinya innallaha dzu izzatin fi intiqamihi mimman intaqama man min khalqihi ala ma'siyatihi wa kufrihi ala ma'siyatihi wa kufrihi bihi. Artinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa, yaitu Allah Maha Perkasa terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya, dengan Allah membalas setiap orang-orang yang bermaksiat kepadanya atau kufur kepadanya. Artinya ketika Allah mengatakan innallaha aziz, maka balasan Allah itu pasti mengena dan pasti dahsyat kepada orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya. La yamna'uhu minal intiqami minhum mani'un. Tidak ada yang bisa menghalangi balasan yang Allah timpakan. Wala yansuru minhu nasirun. Dan orang yang dibalas oleh Allah itu tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Hakimun fintiqami minhum fi jami' af'alihi. Dan Allah itu Maha bijaksana terhadap apa yang Allah timpakan kepada mereka. Ya. Karena itu bergerak atau berdasarkan atas keadilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kepada ayat yang ke-6. Disebutkan dalam surah An-Nur ayat 51. Masih berbicara tentang balasan yang baik bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Surah An-Nur surat ke-24. Allah mengatakan innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman tatkala dipanggil untuk mentaati Allah dan Rasulnya agar bisa berbuat adil di antara mereka, berhukum dengan hukum yang tepat, dengan hukum syariat Allah, maka ucapan mereka tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Bila ada keputusan dari Allah, bila ada keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara yang itu ternyata solusi dari apa yang diperselisihkan, maka seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengar keputusan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Ketika seorang mukmin seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa ulaika humul muflihun. Orang seperti ini yang dia mengatakan sami'na wa ta'na, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Para jamaah, bukankah ini jelas bahwa sumber kebahagiaan, sumber keberuntungan, sumber keselamatan, sumber keberkahan, sumber kemuliaan hanya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir pun mengatakan maksud ayat ini adalah hendaknya seorang mukmin itu ketika mendengar Allah dan Rasulnya memanggilnya untuk beriman kepadanya, untuk mengikuti tuntunannya, dia harus mengatakan sami'na wa ta'na, ay sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat. Kenapa? Walihada wasafahumullahu ta'ala bil falahi wa huwa nailul matlubi was salamati minal mahrubi. Karena ya, karakter kami dengar dan kami taat adalah karakter yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan. Sehingga Allah mengatakan jelas dalam ayat tersebut, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan. Maka ini berarti siapapun orangnya ketika mendengar ayat Allah, ketika mengetahui ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak menanamkan ketaatan yang total, tidak menanamkan ketaatan yang total kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah sebuah kemustahilan orang seperti ini akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan rahmatnya Allah, akan mendapatkan keselamatan dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas, ingin selamat, ingin rahmat, ingin beruntung, tidak lain adalah dengan ketaatan total kepada Allah dan Rasulnya. Setiap ada syariat yang dia ketahui dari Allah dan Rasulnya, yang didengarnya atau yang dipahaminya, yang diketahuinya, dia harus mengatakan sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taat. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-7 ini dalam surah An-Nur ayat yang ke-52, kelanjutan ayat yang di atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan benar-benar bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Sangat jelas. Wa man yuti'illah wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqih, dan dia dalam keadaan penuh takut kepada Allah dan betul-betul bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Apa kata para ulama? Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari tentang maksud ayat ini. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fima amarahu wa nahahu wa yuslimu li hukmihima lahu wa alayhi wa yakhaf aqibata ma'siyatillahi wa yahdharhu wa yattaqi 'adzaballahi bi ta'atihi iyyahu fi amri wa nahyi fa ulaika falladzina yaf'aluna dhalik humul faizun biridallahi anhum yawmal qiyamah
wa ammanahum min azabih. Masya Allah. Kata beliau, ayat ini mengatakan, siapa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya terhadap apa yang diperintahkan dan dilarangnya, dan wa yuslim li hukmihi ma lahu alaihi, dan dia tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan dia takut terhadap dampak akibat maksiat yang dilakukannya, dan dia benar-benar mewaspadai perbuatan maksiat tersebut, dan dia takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya, ya, atas perintah Allah kepadanya dan larangan Allah kepadanya, maka orang seperti ini tatkala melakukan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang faizun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan dengan mendapatkan ridhonya Allah kepada mereka pada hari kiamat, dan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azabnya. Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Ya. Kita ingin selamat. Caranya taati Allah dan Rasulnya. Ya. Taati Allah dan Rasulnya. Dan para ulama sudah mengatakan masalah ini. Ya. Para ulama semuanya mengatakan masalah ini. Kita lihat pendapat ulama yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa qawluhu wa man yuti'illah wa rasulah. Firman Allah yang berkata, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, disebutkan oleh Qatadah, yuti'illah wa rasulah fima amarahu bihi wa taraka ma nahayahu anhu, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam perintah Allah dan dalam perintah Rasulullah SAW, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh keduanya. Wa yakhsallaha fima madha min dhunubi wa yattaqi fima yastaqbil. Bahkan dia takut kepada Allah terhadap apa yang telah terjadi dari dosa-dosa yang telah lalu. Dia takut kepada Allah. Dan kemudian takut kepada apa yang akan datang. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah terhadap apa yang akan datang. Apakah dia beristiqamah apa enggak, ya. Sehingga dia berusaha untuk tetap istiqamah. Wa qawlu fa ulaikumul faizun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Maksudnya orang seperti adalah fazu bi kulli khairin wa amanu min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Artinya orang ini mendapatkan kesuksesan dalam segala kebaikan, dan orang ini telah mendapatkan keamanan dari segala keburukan, entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Masya Allah. Lebih jelas lagi penjelasannya. Ya, yang jelas kita lihat ayat ke-8 dalam surah Al-Fat, surat yang ke-48. Ayat yang ke-17, Allah mengatakan, wa man yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasti Allah masukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuninya, dan semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga mendapatkan pahala yang besar untuk kita, baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat nantinya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.